Oke, adik-adik, berikutnya kita akan bahas soal nomor 8. Nah, di soal nomor 8 ini ada X lebih kecil sama dengan negatif 2, digabung X lebih besar dari 0, digabung X lebih kecil sama dengan negatif 5. Nah, untuk melihat gambar garis bilangannya, nanti di sini sudah disiapkan ya garis bilangannya. Nah, kita tuliskan dulu nih bilangan-bilangannya, gitu ya, batas-batasnya, dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, hati-hati adik-adik. Harus teliti, jangan sampai, oh karena ini ditulis paling kiri negatif 2, ditulis negatif 2 di sebelah kiri. 0 lalu ditulis berikutnya, lalu negatif 5 berikutnya. Kan kalau ditulis negatif 2, 0 dengan negatif 5 kan jadi keliru ya urutan bilangannya. Jadi harus diperhatikan mana bilangan yang terkecil. Oke, paling kecil di sini berapa? Negatif 5, jelas gitu ya. Jadi nanti kita tulis dulu negatif 5 paling kiri, seperti itu gitu ya. Oke, berikutnya. 0 apa negatif 2 setelah negatif 5? Ya tentu saja urutannya negatif 2 dulu gitu ya. Lalu paling besar di sini adalah 0 untuk batas-batasnya. Oke, kita perhatikan dari boleh deh kalau mau dari negatif 5 dulu ya. Nah, di sini ada tanda sama dengan berarti bulatannya penuh atau diisi gitu. Lebih kecil berarti arahnya kemana? Arahnya ke kiri seperti itu. Gitu ya. Nah, ini arahnya ke kiri. Oke, nah ini jelas ya adik-adik. Nah, kita lihat berikutnya ke negatif 2 gitu ya. Ada tanda sama dengan berarti bulatannya penuh juga atau diisi. Kemudian lebih kecil berarti arahnya ke kiri gitu ya. Oke, kita lihat dulu. Nah, arahnya ke kiri seperti ini. Oke, terakhir nih yang 0, dia harus lebih besar. Berarti arahnya ke kanan. Ke sini ya arahnya. Nah, oke, adik-adik. Nah, harus diperhatikan bahwa untuk gabungan di sini ada 3 syarat gitu ya. Nah, berbeda dengan irisan ya. Kalau gabungan tadi apa? Masih ingat saat membahas soal nomor 7? Itu harus cukup melihat yang dilalui oleh garis panah gitu ya. Jadi cukup salah satu saja. Ya mau 2 boleh, mau 3 boleh gitu ya. Oke, kita lihat bagian kiri. Maksudnya yang paling kiri ya, lebih kecil sama dengan negatif 5. Nah, yang bagian kiri ini, lihat dia dilalui oleh berapa tanda panah atau dilalui oleh garis panahnya ada berapa? Ada 2, ya sudah berarti memenuhi juga. Ini memenuhi, gitu ya, karena gabungan ya, yang penting terkena garis panah. Kita lihat di antara negatif 5 dan negatif 2, terkena garis panah nggak? Terkena juga, berarti memenuhi, ya kita arsir saja untuk menegaskan, gitu ya. Di sini terkena garis panah nggak? Tidak. Nah, berarti tidak perlu diarsir, gitu ya. Nah, lihat yang sebelah kanan, yang lebih besar dari 0. Terkena nggak garis panah? Terkena, gitu ya. Nah, jadi nanti kita arsir. Oke. Jelas ya adik-adik? Yang 0 ini, jangan lupa bulatannya ini, gitu ya, di tanda di garis bilangannya ini berlubang. Karena tidak ada tanda sama dengan di pertidakssamaannya. Oke, adik-adik bisa lihat bahwa di sini ada daerah yang memenuhinya adalah lebih kecil sama dengan negatif 2 digabung dengan lebih besar dari 0. Jadi nanti pernyataan nomor 8 ini, pertidaksamaannya bisa kita ganti jadi seperti ini. Nah, bagian kiri yang ini kan yang memenuhi, yang diarsir ya. Berarti X lebih kecil sama dengan negatif 2. Jadi kita nggak perlu tulis terlalu banyak ya. Nah, jadi kita cukup tulis dari negatif 2 dan lebih kecil. Gitu. Dari negatif 2 atau lebih kecil gitu ya. Oke, kemudian harus digabung nih dengan yang lebih besar dari 0. Jadi kita gabung saja dengan X-nya yang lebih besar dari 0. Jadi pernyataan di atas ini gitu ya, pertidaksamannya boleh diganti oleh pertidaksamaan yang di bawah ini gitu ya, karena sama saja nanti di garis bilangannya akan sama gitu. Oke, jelas ya adik-adik? Oke, kita akan lanjutkan ke soal berikutnya, masih tentang menuliskan atau menggambarkan garis bilangan dari suatu pertidaksamaan. Oke, kita lihat. Nah, ini dia. Nah, ada 3 soal terakhir ya, 9, 10, dan 11 gitu ya. Nah, di sini kita akan lihat yang irisan lagi gitu ya. Nah, di soal sebelumnya tadi kita sudah bahas yang irisan, sekarang kita akan bahas lagi 3 soal terakhir yang berkaitan dengan irisan. Oke, kita lihat dari soal nomor 9 gitu ya. Nanti batasnya ada negatif 3, 0, dan negatif 1. Nah, hati-hati, min 1. Jangan sampai nanti dituliskannya paling kanan gitu ya. Nah, gitu. Jadi nanti harus terurut. Berarti dari negatif 3 bilangannya, nanti kita di garis bilangan tulis dulu negatif 3, lalu
negatif 1, lalu terakhir 0 paling besar untuk batas di garis bilangannya. Oke, kita tulis dulu ya, supaya tidak lupa. Negatif 3, negatif 1, lalu 0, seperti itu. Oke, adik-adik coba perhatikan. Nah, di sini kita lihat dulu pernyataan pertama, gitu ya. Ini pernyataan pertama, negatif 3 lebih kecil sama dengan X lebih kecil 0. Jadi seolah-olah X itu di antara apa? Negatif 3 dan 0. Kita lihat garis bilangannya. Seolah-olah di antara negatif 3 dan 0, gitu ya. Oke, adik-adik jelas ya? Nah, nanti kalau adik-adik belum terlalu jelas kenapa bisa seperti ini, adik-adik bisa lihat di bagian atau di video sebelumnya, gitu ya. Oke, nah hati-hati ada tanda sama dengan. Jadi negatif 3 ini lebih kecil atau sama dengan X. Berarti negatif 3 bulatannya di garis bilangan itu kita isi, gitu ya. Kalau 0 ini kan X lebih kecil dari 0, ini kan tandanya tidak ada sama dengan, jadi bulatannya berlubang. Jadi kita biarkan seperti itu. Oke, ini sudah. Yang sebelah kiri sudah kita selesaikan. Nah, kita lihat yang sebelah kanan, gitu ya. Nah, di sini harus X lebih kecil dari negatif 1. Kita lihat, ini negatif 1 lebih kecil, berarti ke kiri. Nah, gitu ya. Seperti itu. Oke, adik-adik jelas ya? Nah, kita sudah selesaikan gambar panah atau gambar yang memenuhi di garis bilangannya. Nah, karena yang diminta irisan, kita lihat ini irisan berapa syarat? 1, 2. Nah, harus memenuhi 2 syarat. Berarti nanti di garis bilangan, cari yang terkena 2 garis panah atau 2 garis yang memenuhi. Nah, perhatikan. Kita lihat dari yang paling mudah, dari yang tidak ada garis sama sekali. Di sini tidak ada garis yang memenuhi. Ya sudah, ini bukan, gitu ya, yang akan kita arsir. Yang ini, lihat berapa garis ini. Di sini hanya ada 1 garis di antara min 1 dan 0. Berarti ini tidak memenuhi. Kan yang harus dipenuhi apa? 2 syarat atau 2 garis, karena ini irisan ya. Oke. Nah, coba perhatikan di antara negatif 1 dan di antara negatif 3 dan negatif 1, gitu ya. Termasuk negatif 3-nya, gitu ya. Kita lihat ini terkena berapa garis? Ada 1, ada 2 yang memenuhi. Berarti lihat, ini ada 1, ada 2, irisan. Berarti 2 syarat terpenuhi. Berarti inilah yang memenuhi dari pernyataan soal di atas, gitu ya. Oke, lihat bagian kiri, kita cek saja. Yang bagian kiri ini hanya memenuhi atau terpenuhi oleh 1 garis. Ya sudah, berarti tidak kita arsir, gitu ya. Oke, jadi jawabannya yang ini ya. Dari negatif 3 sampai sebelum negatif 1, gitu. Jadi kalau ini mau kita tuliskan lagi, pertidaksamannya bisa kita tuliskan seperti ini. Negatif 3 lebih kecil sama dengan X lebih kecil dari negatif 1. Oke, jadi pernyataan di atas yang nomor 9 bisa kita tuliskan menjadi pernyataan di bawah ini, gitu ya. Jadi sama ya, pernyataan di atas dengan yang ini, negatif 3 lebih kecil sama dengan X lebih kecil negatif 1, itu adalah pernyataan yang sama, gitu. Oke, adik-adik, kita teruskan ke nomor 10. Nah, masih berkaitan dengan irisan. Nah, di sini irisannya sudah enggak 2 syarat lagi ya, tapi ada 1, 2, 3, gitu ya. Oke, dan batasnya ada 4, negatif 5, dan 0. Kita mulai dari yang paling kecil nanti ya. Oke, ada negatif 5 diurutkannya, lalu 0, hati-hati, lalu 4, gitu ya. Oke, batas-batasnya hati-hati, negatif 5, 0, dan 4. Nah, adik-adik kita lihat nih, yang memenuhi X lebih kecil 4. Berarti kalau X lebih kecil 4, arahnya ke kiri, gitu ya. Jadi kita tuliskan arahnya ke kiri. Kita tulis saja dulu atau gambar dulu garisnya panah ke kiri. Lalu X lebih besar dari negatif 5. Berarti ke kanan, gitu ya, seperti ini. Terakhir harus X lebih besar sama dengan 0. Oke, ada sama dengan. Berarti batasnya ikut dipenuhi lubangnya, gitu ya, diisi. Lebih besar berarti arahnya ke kanan, ke sini ya. Nah, gitu deh. Oke, adik-adik sudah kita gambar garis-garis panah atau garis-garis yang memenuhi di garis bilangannya. Nah, sekarang perhatikan di sini ada irisan ya semuanya dari 1, 2, 3. 3 syarat. Berarti cari yang terkena 3, gitu ya. 3 garis yang memenuhi atau 3 garis panah. Kita lihat yang paling kiri cuma 1 garis panah, tidak memenuhi karena harus memenuhi 1, 2, 3, gitu ya, 3 garis. Yang ini di antara negatif 5 dan 0 hanya 2 garis. Nah, perhatikan di antara 0 dan 4 termasuk 0-nya, gitu ya. Ini ada 1, 2, 3. Oke, perhatikan ada 1, 2, 3 garis,
gitu ya. Nah, berarti di sini yang memenuhi ketiga syarat atau yang terkena 3 garis. Oke. Kita lihat yang paling kanan nih, yang lebih besar dari 4 ada 1, 2 garis. Jadi tidak memenuhi ya. Baik, adik-adik. Jadi kalau kita tuliskan lagi pernyataan dari pertidaksamaan di atas ini, gitu ya, kita akan dapatkan apa? Sama saja dengan 0 lebih kecil sama dengan, karena 0-nya bisa ikut X gitu ya, 0 lebih kecil sama dengan X lebih kecil dari 4. Oke, jadi ini dari 0 sampai sebelum 4 gitu ya. Nah, sekali lagi pernyataan di atas sama saja dengan pernyataan di bawah ini karena daerah yang diarsirnya sama pada garis bilangan. Oke, adik-adik, kita bahas satu soal lagi. Nah, di sini sama ada 3 batas ya, 3, 1, dan 0 gitu. Ini pasti dari 0 dulu ya. Lalu 1, terakhir 3 paling besar. Oke, kita lihat. Ini 0, ini 1, di sini 3. Ya, kita mulai saja nggak masalah ya dari 3. X lebih besar dari 3, berarti ke kanan. X lebih kecil dari 0 gitu ya, berarti ke kiri. Nah, ada tanda sama dengan di 1 berarti ikut lebih besar, berarti ke kanan. Seperti itu ya. Nah, kita lihat adik-adik, ini kan irisan sekali lagi dan syaratnya ada berapa? 1, 2, 3. Jadi harus terkena 3 garis. Kita lihat yang sebelah kiri hanya terkena 1 garis panah atau 1 garis yang memenuhi. Yang di sini di antara 0 dan 1 tidak terkena garis. Di sini 1 garis tidak memenuhi juga. Di sini yang paling kanan 1, 2, cuma 2 garis ya, 1, 2 garis. Jadi tidak ada yang memenuhi. Di setiap daerahnya ini, di setiap interval garis bilangan ini tidak ada yang memenuhi atau terkena 3 garis gitu ya. Nah, artinya apa? Artinya irisan ketiga syarat ini tidak ada. Alias apa? Himpunan kosong. Jadi tidak mungkin ada nilai X yang memenuhi pernyataan nomor 11 ini gitu ya. Oke, ini himpunan kosong jawabannya gitu ya. Oke. Baik, adik-adik, mudah-mudahan cukup jelas. Dan ini kalau adik-adik sudah menguasai akan sangat membantu sekali lagi adik-adik dalam menguasai materi pertidaksamaan di tingkat menengah atas, baik pertidaksamaan linier, pertidaksamaan kuadrat, pertidaksamaan pangkat tinggi, dan bentuk pertidaksamaan lainnya yang lebih rumit gitu ya. Jadi kalau sekali lagi adik-adik lancarkan, pahami gitu ya, untuk bisa menggambarkan garis bilangan yang memenuhi dari suatu pertidaksamaan gitu ya. Oke, adik-adik silahkan berlatih lebih giat lagi. Silahkan jika ini dirasa bermanfaat video pembelajaran ini, silahkan share ke teman-temannya supaya tidak ketinggalan video pembelajaran yang lebih update lagi. Silahkan untuk subscribe dari channel Jawara Matematika. Oke, sekian dari kakak. Terima kasih. Selamat belajar kembali.